Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Malika di channel Malikasan. Dalam video kali ini teman-teman aku akan bahas soal-soal persiapan P3K untuk guru pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan fokus pada materi akidah dan juga akhlak. Oleh karena itu jangan lupa teman-teman semuanya klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Malikasan. Oke teman-teman, jangan lupa juga teman-teman bisa meninggalkan jejak di kolom komentar apabila ada soal-soal yang aku bahas menurut teman-teman masih kurang tepat atau butuh penjelasan lebih lanjut. Silahkan kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, kita langsung membahas di soal yang pertama. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut ini. Oke teman-teman, kalau dapat pertanyaan yang seperti ini, kita langsung menuju ke soalnya ya, agar kita lebih efektif dan juga efisien waktu yang kita butuhkan. Yang termasuk pengertian akhlak secara bahasa adalah, kita lihat untuk yang pertama, perangai, ya ini betul. Kemudian yang nomor 2 adalah tabiat, ini juga betul. Kepercayaan menurut aku ini kurang tepat ya, ini bukan pengertian akhlak secara bahasa. Kemudian yang keempat adalah kebiasaan, ini juga termasuk dari pengertian akhlak secara bahasa. Kemudian kalau kejujuran ini kurang tepat menurut aku. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan juga 4. 1, 2, dan 4 ini ada opsi yang B, jadi jawabannya B. Nah, jadi teman-teman semuanya, akhlak ini secara bahasa bisa kita artikan sebagai perangai, tabiat, maupun kebiasaan. Dan akhlak itu sendiri, teman-teman, berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari khuluq atau al-khaliq, yang berarti bisa tabiat, budi pekerti, kebiasaan, adat, keperwiraan, kesatriaan, ataupun kejantanan. Oke ya, untuk pembahasan yang pertama, aku kira cukup. Kita lanjut di soal nomor 2. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang dapat menimbulkan perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Konsep ini merupakan definisi akhlak menurut teman-teman, ini adalah definisi akhlak menurut Imam Al-Ghazali ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Sedangkan akhlak menurut Ibrahim Anis ini dia menyatakan bahwasanya akhlak itu adalah ilmu yang objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia, dapat disifatkan dengan baik dan buruknya. Kemudian untuk Ahmad Amin, beliau mendefinisikan akhlak ini adalah kebiasaan baik dan buruk. Contohnya, apabila kebiasaan memberi sesuatu yang baik, maka disebut akhlakul karimah. Dan bila perbuatan itu tidak baik, maka disebut dengan akhlak mazmumah. Sedangkan untuk Yusuf Qaradawi, beliau menyatakan bahwasanya akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Sedangkan menurut Ibnu Miskaweh, beliau memberikan penjelasan bahwasanya akhlak itu merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal berikutnya, bersabar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah walaupun jiwanya cenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya. Hal tersebut merupakan ciri dari sikap A. Hikmah, B. Saja'ah, C. Adalah, D. Ifah, E. Syukur. Nah teman-teman, ini merupakan pengertian dari D. Ifah ya. Kalau Saja'ah ini merupakan artinya adalah pemberani. Sedangkan adalah ini artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kurang tepat ya. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki sifat saja'ah. Nah, saja'ah artinya A. Bijaksana, B. Sabar, C. Merasa cukup, D. Berani, E. Rela. Oke, tadi kita sudah bahas ya, jawabannya adalah yang D. Berani. Teman-teman semuanya, saja'ah ini dibagi menjadi 2 macam ya, bisa kalian tambahkan untuk pendalaman materi. Yang pertama adalah saja'ah harbiyah. Apa itu saja'ah harbiyah? Saja'ah harbiyah ini merupakan keberanian yang kelihatan atau tampak. Misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Ini merupakan saja'ah harbiyah.
Sedangkan untuk syaja'ah nafsiyah, ini merupakan keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Soal berikutnya, Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki sifat berani. Berikut ini yang tidak termasuk bentuk-bentuk keberanian adalah berani. Oke, yang tidak termasuk bentuk keberanian ya. Yang A, menyatakan kebenaran, ini termasuk bagian dari bentuk keberanian. Betul. Kemudian yang B, jihad fisabilillah. Ini juga bagian dari bentuk keberanian ya. Kita tadi sudah membahas bentuk-bentuk jihad, bentuk-bentuk saja'ah. Kemudian yang C, mengakui kesalahan. Ya, ini harus berani ya. Ini bagian dari sifat saja'ah. Untuk yang D, menurut aku ini tepat teman-teman ya, karena ini bukan termasuk bagian dari bentuk keberanian karena sifatnya pribadi ya. Yang E, bersikap objektif, ini juga bagian dari bentuk-bentuk saja'ah atau keberanian. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati karena semuanya merupakan kehendak Allah. Hal tersebut merupakan arti dari sifat A, qanaah, B adalah, C, ridho, D, hikmah, E, syukur. Nah, ini kalau kita lihat dari soal ini, menerima segala sesuatu ya, dia menerima segala sesuatu dengan senang hati karena ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan pengertian dari ridho. Nah, kalau qanaah, teman-teman, kalau qanaah ini merupakan sikap menerima dan merasa cukup, ya, merasa cukup dengan apapun yang telah dia miliki, sehingga menjauhkan dirinya dari sikap tidak puas ataupun merasa kurang, hingga berlebihan dalam memiliki sesuatu barang misalkan. Nah, ini kurang tepat kalau qanaah, jadi yang paling tepat adalah yang ridho. Berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya merusak kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Sifat yang tepat untuk melengkapi hadis tersebut adalah, ya ini adalah hasad ya. Jawabannya adalah yang E. Nah, ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, teman-teman semuanya, hasad ini sama dengan dengki ya. Ini memiliki makna bahwasanya suatu sikap atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah, tidak suka karena dia memiliki rasa iri. Ya, ini termasuk bagian dari akhlak mazmumah atau akhlak tidak terpuji. Soal berikutnya, berikut ini merupakan cara membiasakan sifat roja. Kecuali, oke teman-teman, sifat roja ini merupakan secara bahasa diartikan sebagai mengharap ya. Oke, yang pasti ini mengharapkan ridho Allah ya. A, selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu agama Islam. Menurut aku tepat ya, ini termasuk cara membiasakan sifat roja. Kemudian yang D, selalu berharap kepada Allah agar selalu diberikan kesuksesan. Ya, ini juga termasuk bagian dari cara membiasakan sifat roja. Kemudian yang C, selalu merasa takut kepada ancaman dan siksaan Allah di hari akhirat kelak. Ini juga termasuk ya. Kemudian yang D, selalu cinta atau mahabbah kepada dunia dalam beragam situasi dan keadaan. Ini menurut aku kurang tepat ya, ini namanya cinta dunia, kurang tepat. Nah, kemudian yang E, yakin bahwa rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini juga termasuk salah satu cara membiasakan sifat roja. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sangat takut jika umatnya tertimpa syirik kecil. Yang dimaksud syirik kecil adalah sifat A, hubud dunya, B, khibar, C, riya, D, ujub, E, hasad. Nah, ini Rasulullah ini sangat takut jika umatnya tertimpa syirik kecil. Nah, syirik kecil yang dimaksud di sini adalah riya. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, berikut ini adalah perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam syirik asghar, yaitu kecuali. Ya, syirik asghar ini merupakan syirik kecil. Ya, A, riya, ini termasuk bagian dari syirik kecil. B, bernadar kepada selain Allah, juga termasuk syirik kecil. C, bersumpah kepada selain Allah, ini juga bagian dari syirik asghar. Kemudian yang D,
setuju pada konsep trinitas. Menurut aku kurang tepat ya, ini masuk bagian dari syirik besar. Bermain sihir, ini juga termasuk syirik asghar. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, beramal bukan karena Allah, namun karena ingin dipuji, ingin dilihat orang lain, disebut dengan berbuat riya, yang termasuk ke dalam, ya ini tadi sudah kita bahas ya, riya ini termasuk dalam syirik kecil atau syirik syuhur. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati. Termasuk ke dalam syirik kecil, besar, sedang, ringan, atau akbar. Ini termasuk bagian dari syirik kecil ya. Jadi kita tidak boleh mengandai-andai jika kita tidak ditolong dokter itu kita pasti akan mati. Nah ini ternyata termasuk bagian dari syirik kecil. Soal berikutnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Potongan dari surat An-Nisa ayat 48 di atas menegaskan bahwasanya dosa syirik A tidak akan diampuni oleh Allah jika tidak bertaubat. Ini menurutku tepat ya. Jadi jawabannya adalah yang A.